Halo Sobat KM, kembali lagi bersama saya Nurul Farazia di program Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputar Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita pertama. MBG tetap jalan selama Ramadan. BGN sebut makanan bisa tahan 12 jam. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional, BGN, berkomitmen akan terus menghadirkan program makan bergizi gratis, MBG, selama bulan suci Ramadan. Diketahui, umat muslim tidak lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadan tepatnya pada Februari mendatang. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan terkait mekanisme penyaluran makan bergizi gratis, MBG, saat bulan Ramadan 2026. Dadan mengatakan, MBG tetap akan disalurkan pada saat jam sekolah. Anak-anak dapat membawa pulang makanan itu ke rumah. Seperti tahun lalu, untuk daerah yang mayoritas berpuasa, makanan akan dibagikan pada saat jam sekolah. Ketika pulang, mereka membawa makanan itu, kata dalam keterangan, Rabu 21 Januari. Dadan menambahkan, MBG akan dibagikan dalam bentuk makanan siap saji yang memiliki daya tahan hingga 12 jam sehingga masih layak dikonsumsi saat waktu berbuka puasa. Makanannya yang siap santap dan tahan 12 jam, sehingga untuk yang puasa dikonsumsinya pada saat buka, ucapnya. Sementara di daerah yang mayoritas tidak menjalankan ibadah puasa, MBG akan disalurkan tanpa penyesuaian skema. Nah, di daerah-daerah yang mayoritas tidak puasa, pelayanan normal tidak berubah, kata dia. Dadan memastikan, seluruh penerima manfaat, mulai dari pelajar, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, Bocah 10 tahun tewas terseret arus gorong-gorong di Makassar. Seorang anak berusia 10 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah terseret arus air di gorong-gorong kawasan Jalan Nuraksa, Kelurahan Pakcerakang, Kecamatan Biringkanaya, Rabu 21 Januari. Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadlih menjelaskan, korban diketahui bernama Jais Mahdiang, pelajar yang berdomisili di sekitar lokasi kejadian. Insiden terjadi sekitar pukul 15.30 WITA saat korban bermain bersama teman-temannya di sekitar gorong-gorong sambil menunggu orang tua pulang ke rumah, jelas Fadli. Diduga, korban terjatuh ke dalam lubang gorong-gorong dan terseret arus air yang cukup deras. Setelah menerima laporan, BPBD Kota Makassar segera mengerahkan tim gabungan bersama Damkarmat, TNI, Polri, serta warga setempat untuk melakukan pencarian di saluran gorong-gorong dan aliran kanal. Korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 17.40 WITA dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, jenazah dievakuasi oleh tim gabungan dan diserahkan kepada pihak keluarga di rumah duka. Tidak dilakukan penanganan medis lanjutan. Kami menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Proses pencarian dilakukan secara cepat melalui sinergi BPBD, Damkarmat, TNI, Polri. Kakanwil Andi Basmal, pegawai wajib cermati visi misi Kemenkum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, mengajak seluruh pegawai untuk menghafal dan mencermati visi dan misi Kementerian Hukum sebagai pedoman utama dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Arahan tersebut disampaikannya saat di Kanwil Kemenkum Sulsel, Rabu 21 Januari. Menurut Andi Basmal, visi dan misi Kementerian Hukum yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2025-2030 harus benar-benar dipahami dan diinternalisasi oleh seluruh aparatur. Visi dan misi ini bukan sekadar tulisan di dokumen perencanaan,
tetapi harus menjadi pegangan kita dalam bekerja sehari-hari, ujarnya. Kakanwil juga menekankan bahwa pemahaman tersebut tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara, ASN, tetapi juga bagi peserta magang yang sedang menjalani proses pembelajaran di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel. Ia meminta agar seluruh insan Kemenkum mampu menyampaikan visi dan misi kementerian kepada masyarakat. Siapapun yang berada di lingkungan Kemenkum adalah wajah institusi dan memiliki peran untuk menyampaikan pesan Kementerian Hukum kepada publik, tegasnya. Adapun visi Kementerian Hukum adalah mewujudkan supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju Indonesia Emas 2045. Black box pesawat ATR ditemukan di hari kelima operasi SAR. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nurul Farazia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tim SAR gabungan berhasil menemukan black box pesawat berupa Flight Data Recorder, FDR, dan Cockpit Voice Recorder, CVR, dari badan pesawat yang mengalami kecelakaan di wilayah Pegunungan Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan. Penemuan dilakukan pada hari kelima operasi pencarian, sekitar pukul 11 WITA pada Rabu 21 Januari. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar selaku SAR Mission Coordinator, SMC, Muhammad Arif Anwar, menjelaskan bahwa penemuan black box merupakan bagian krusial dalam rangkaian penanganan kecelakaan pesawat. Black box yang ditemukan terdiri dari Flight Data Recorder dan Cockpit Voice Recorder. Keduanya ditemukan di sekitar badan pesawat oleh tim SAR gabungan saat melakukan penyisiran lanjutan di sektor pencarian, ujarnya. Ia menerangkan, Flight Data Recorder, FDR, berfungsi untuk merekam berbagai parameter penerbangan, seperti ketinggian, kecepatan, arah, posisi pesawat, hingga kinerja mesin. Data tersebut sangat penting untuk membantu pihak berwenang dalam rekonstruksi kronologi penerbangan sebelum kecelakaan terjadi. Sementara itu, Cockpit Voice Recorder, CVR, merekam percakapan di dalam kokpit, termasuk komunikasi antar awak pesawat dan suara-suara penting lainnya selama penerbangan.